Sebelum itu kita akan bersama-sama membawakan doa bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang nantinya akan kita bawakan bersama-sama. Pokok doa yang pertama, bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai sekarang. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, pengharapan, dan berkat lainnya yang seringkali lupa untuk kita syukuri sampai saat ini. Mari kita angkat suara kita bersyukur untuk itu. Pokok doa selanjutnya, marilah kita berdoa bagi yang pertama, bagi alumni yang saat ini sedang dalam masa penyembuhan dan isolasi mandiri karena COVID-19. Yang kedua, marilah kita juga berdoa untuk tim regenerasi PMKT yang saat ini sedang berjalan dalam memilih kepengurusan yang baru. Selanjutnya kita juga berdoa juga untuk pelobihan calon pemimpin KTB PMKT dan 10 calon yang sudah bersedia agar dimampukan menjadi pemimpin KTB. Yang terakhir, untuk pokok doa yang terakhir, marilah kita berdoa untuk pelobihan calon anggota komisi dalam kepengurusan Yayasan Alumni Kristiani Teknik yang baru. Mari kita angkat suara kita untuk beberapa pokok doa ini. Apabila ada dari rekan-rekan yang ingin membagikan pokok doa atau ingin berdoa untuk pokok doa yang lain, kami persilahkan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau mau mendengarkan setiap seruan kami Bapa, Engkau mau dengarkan setiap seruan kami, harapan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan tuntunan hikmat kepada setiap hati kami, agar pikiran dan hati kami terbuka Tuhan untuk menerima firman-Mu. Ini kami Bapa, dan kami mengundang juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang ada kegiatan sehingga tidak bisa mengikuti
acara PD Alumni pada hari ini tetap Engkau sertai, tetap Engkau senantiasa memberikan hikmat dan berkat-Mu dalam kehidupan rekan-rekan kami alumni Bapak. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan eksposisi yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Yudit Lam dari Perkantas Semarang. Shalom Kak Yudit. Eksposisi kali ini, siang hari ini kita akan bawakan, kita ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Selanjutnya untuk doa firman dan eksposisi yang akan dibawakan oleh Kak Yudit. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau siang hari ini kami diizinkan untuk bersama-sama bersekutu. Kami rindu supaya persekutuan kami ini mendatangkan manfaat bagi kami, meningkatkan iman kami kepada Engkau, tetapi juga membuat kami melakukan perbuatan-perbuatan berdasarkan iman kami. Kami rindu kalau siang hari ini kami membahas tentang pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Kami merindukan selesainya kami membahas ini, kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Allah sendiri, dan karya daripada Roh Kudus itu boleh nyata di dalam diri kami. Kuduskan kami ya Bapa, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau menyempurnakan segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan, juga untuk teman-teman yang hadir dalam acara ini, kiranya juga Engkau menguduskan agar kami memiliki hati yang baik, hati yang seperti tanah yang subur untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan, agar berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Kristus, Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat siang semua. Terima kasih sudah diajak terlibat untuk berbagi firman Tuhan. Kiranya siang hari ini kita boleh belajar sama-sama ya. Walaupun saya mempersiapkan, saya juga belajar supaya Allah berbicara. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, saya minta tolong untuk slide-nya dibagikan. Nah, Silakan. Ini slide apa ya Kak? Maksudnya yang di sini? di saya aja, Nat. Yang Oh iya, oke. Iya, tadi saya sudah mengirimkan slide-nya. Oh oke, seperti Kak. Ya, itu bisa di full screen kan, Dek? Maksudnya, itu kan PDF ya, jadi pakai viewernya PDF kali ya. Supaya nanti scrollingnya nggak susah gitu. Ya. Sementara mari kita membaca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, dan kita bacanya gantian ya. Minta tolong pria satu orang membantu saya, terus kemudian kita akan baca bergantian. Satu pria menolong saya untuk membaca bergantian. Siapa yang mau menolong? Chris mau menolong? Boleh. Oke, ya. Saya akan membaca, silakan Chris membaca yang ganjil, saya akan membaca yang genap. Dari Yohanes 14, 15 sampai 31. Saya ayat 15 sampai 17, Pak. Bukan, kita bergantian satu ayat. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, makasih, Chris. Ya, slide selanjutnya, kalau kita lihat dari pasal 14 ini, bagian yang kita bicarakan dari 15 sampai 31 ya. Cuman nanti saya akan coba maju sedikit, saya akan membahasnya mulai dari 12. Ya, silakan slide-nya. Nah, kalau kita lihat bagian ini, kita menemukan bahwa konteks daripada bahasannya itu ada pada Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya, pada waktu dia menyatakan hal itu berulang-ulang dikatakannya. Ya, nah di dalam pasal yang ke-13 ayat 1, ayat 3 dan ayat 33 itu bahkan dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesaat lagi loh gitu ya. Aku akan pergi, tidak akan bersama-sama dengan kamu. Jadi itu satu konteks di mana dia membicarakan kepada murid-murid di upper room pada waktu perjamuan terakhir. Ya. Nah terus yang kedua konteksnya adalah pada waktu di upper room itu dia memberikan perintah untuk saling mengasihi kepada murid-muridnya. Jadi itu sebagai satu tanda kemuritan daripada para murid. Ya, itu ayat yang sangat terkenal dari pasalnya yang ke-13, saya akan bacakan sebentar, dari pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-35. Dia mengatakannya demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, background-nya adalah perintah ini supaya mereka mengasihi,
maka melalui mereka saling mengasihi itu, dunia akan tahu sesungguhnya siapa murid-murid dan siapa Kristus, gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah konteks yang melatar belakangi pasalnya yang ke-14. Kemudian hal yang ketiga itu adalah karena Yesus itu hendak mengingatkan kepada murid-muridnya dan mereka dalam kondisi yang sulit gitu. Jadi dia tahu bahwa murid-murid itu ada di dalam kondisi sulit, maka dia ingin mengingatkan dan membesarkan begitulah ya, membesarkan hati mereka karena dia meninggalkan mereka. Nah, tetapi Yesus juga mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu gitu, ya. Maka dari itu Yesus menguatkannya, waktu dia menguatkan dan meneguhkan, itu dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus sendiri. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris yang pakai terjemahan NET, New English Translation, gitu ya, itu dia menggunakan another advocate, jadi pembela yang lain. Gitu. Mari kita akan melihat dari ayat 12 pasalnya yang ke-14 sampai ke ayatnya yang ke-21. Next. Ya. Oke. Nah, kita akan melihat di bagian yang pertama ini dari pasal 14 ayatnya 12 sampai 21 itu tentang penolong yang disebut penolong yang lain tadi, ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16, ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong yang lain ini adalah roh yang berasal dari Bapa yang hadir di dalam hidup umat Allah atau yang hadir di dalam murid-muridnya pada saat itu untuk memberikan kepada murid-murid itu kekuatan dan energi guna mereka bisa mengerjakan apa yang harusnya mereka lakukan atau tanggung jawab yang mereka lakukan. Kalau bagi murid-murid berarti saat itu menghendaki supaya murid-murid bisa terus memberitakan Injil begitu ya. Dan untuk hidup bagi Allah. Jadi mereka tidak akan takut dengan kondisi yang dihimpit, kondisi yang ditekan, mereka tetap bisa hidup bagi Allah dan menyaksikan kasih daripada Kristus itu kepada dunia. Jadi ini penolong yang lain itu mempunyai fungsi yang seperti ini atau dimaksudkan untuk itu gitu ya. Nah, kemudian kalau pribadi yang ketiga ini juga disebut di dalam ayatnya yang ke-26 itu dikatakan sebagai penghibur. Ya, dia menggunakan beberapa istilah. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur itu yaitulah yang memberikan kekuatan kepada murid-murid pada saat itu, khususnya supaya mereka sanggup menghadapi masalah yang sedang mereka alami begitu. Nah, kalau di dalam NET itu menggunakan kata advokat, maka kata advokat ini juga digunakan oleh Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Kita sebentar ke Roma pasal 8. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26, ya. Ini ayat-ayat yang sangat terkenal ya. Kita seringkali juga baca ayat ini ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan seterusnya. Jadi Roh Kudus itulah yang menjadi pengantara yang menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati kita itu kepada Allah. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesianya dia menggunakan pembela. Ya. Nah, kata pembela ini banyak juga dikupas dalam kitab Ibrani. Penulis Ibrani juga menceritakan tentang Yesus itulah yang menjadi pembela kita, begitu ya. Nah, sementara yang lain di dalam ayat-ayat ini, kembali kita ke Yohanes tadi kita menemukan bahwa di ayatnya yang ke-17 ya, di pasal
yang ke-14 ayatnya yang ke-17 itu dikatakan bahwa roh kebenaran, ya, roh kebenaran itu, tetapi roh kebenaran itu tidak dikenal oleh dunia, ya. Sementara dikatakan roh kebenaran itu dikenal, ya, oleh para murid. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya roh yang tinggal di dalam diri orang percaya, ya, yang menyertai, di sini dikatakan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi pribadi yang ketiga itu akan tinggal diam di dalam hidup murid-murid, tetapi juga roh yang tinggal di dalam murid-murid itu membuat murid-murid itu sanggup mengenal Allah, ya, sanggup mengenal kebenaran, sanggup bersekutu bersama dengan Allah. Next. Lanjut. Ya. Nah, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa sebetulnya di dalam ayat 26, kita melihat bahwa Roh Kudus itu bertugas mengajarkan atau mengingatkan. Nah, mengajarkan apa dan mengingatkan apa? Mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Kristus. Ya. Khususnya, dia ingin menyatakan bahwa Yesus itu betul Mesias. Yesus itu kembali kepada Bapa. Di dalam konteksnya saat itu, gitu ya, itu ingin menjelaskan kepada murid-murid bahwa dia ini adalah roh yang akan terus-menerus mengingatkan dan mengajarkan kepadamu bahwa Kristus itu adalah Mesias. Nah, sementara di dalam pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-26, kita melihat, kita akan membaca, jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sama ya, berarti dia memberikan kesaksian tentang siapa sesungguhnya Yesus itu. Kalau dari pasal yang ke-16, ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau kita lihat bagian ini, kita menemukan Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid dan kepada jemaat, itu adalah akan memimpin jemaat atau murid-murid itu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, dengan kata lain, kalau dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, berarti orang itu dengan pimpinan daripada Roh Kudus akan dimampukan untuk mentaati kebenaran. Orang-orang yang dipimpin itu akan ditolong untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kemudian dikatakan menyatakan hal-hal yang akan datang, berarti menyatakan the future, ya, kedatangan Kristus yang kedua, kemudian menyatakan bahwa Yesus pergi kepada Bapa itu menyediakan tempat, jadi menolong jemaat untuk meyakini bahwa sesungguhnya Kristus itu kembali kepada Bapa, ya, dan di rumah rumah bersama dengan Bapa itu dia menyediakan tempat bagi kita. Ya. Kemudian juga roh itu akan membicarakan tentang segala sesuatu yang ada pada pribadi Kristus, ya, dan juga akan menolong umat ataupun menolong murid-murid pada saat itu untuk memuliakan Kristus. Ya, itu adalah karya daripada Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Next. Nah, di dalam Kristus itu menjanjikan penolong dan Allah Bapa itu mengirimkan rohnya kepada murid-murid pada saat itu, ya, kepada umat di saat ini, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12, ya, kita mulai melihat di dalam ayatnya yang ke-12, itu ada janji yang dia berikan, ya, kepada murid-murid ataupun kepada orang yang percaya. Nah, di dalam ayat 12 saya bacakan karena tadi belum dibaca, ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di dalam ayat yang ke-12 ini, ternyata ada satu janji bahwa murid-murid itu akan melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau pada saat murid-murid ada bersama dengan Kristus, maka murid-murid itu melakukannya terbatas, gitu ya. Terbatasnya kenapa? Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kristus, begitu. Jadi kalau Kristus mengatakan, ya ambil 2 roti dan 5 ikan itu, gitu ya, dia akan ambil, gitu ya. Ya ayo bawa orang itu kemari, terus mereka akan bawa, begitu. Bahkan kalau kita membandingkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, mari kita melihat ke sana, Lukas pasalnya yang ke-9, itu ada sebuah cerita, ya, di mana Yesus mengutus 12 murid, dan dia memberikan kepada murid-murid itu kuasa pada saat itu. Ya. Dikatakan tidak boleh bawa apa-apa, gitu ya. Tetapi murid-murid itu akan diberi kuasa untuk memberitakan Injil dan juga untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi murid-murid hanya bisa melakukan pada saat kuasa itu diberikan kepada mereka. Pada saat itu, right away ya. Maka kalau kita lihat Markus, ya, kalau kita lihat Markus, contoh yang lain, Markus yang ke-8, ya, Markus yang ke-8, ayatnya yang ke-18, itu kita menemukan kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi, gitu ya. Ini sebuah teguran yang diberikan, kemudian kita lihat di dalam ayatnya 28 sampai 29. 28 sampai 29. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Jadi kalau kita lihat, kalau tidak ada Kristus yang bekerja pada saat itu, gitu ya, maka murid-murid itu nggak bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, begitu ya, tidak bisa spektakuler. Nah, kalau Roh Kudus itu diberikan di dalam Yohanes 14 tadi, itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh murid-murid dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh umat Allah yang diberikan Roh Kudus itu, yang rohnya tinggal di dalam diri murid-murid dan di dalam umat, ya, di situ dikatakan dia bisa melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar daripada pekerjaan saat itu, begitu. Ya. Nah, kesaksian yang dinyatakan oleh Alkitab itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kesaksian yang dinyatakan dalam Alkitab itu kejadian para rasul bisa menyembuhkan, ya, tanpa dia maksudnya tanpa ada Kristus mendampingi saat itu, tetapi karena ada Roh di dalam dirinya, maka itu bisa dilakukan. Nah, kenapa begitu pertanyaannya? Karena dari pertanyaan itu kita menemukan bahwa Kristus yang mati itu sudah bangkit dan maut itu sudah dikalahkan. Roh itu sudah dikirimkan kepada umat, kepada murid-murid dan kepada orang percaya. Nah, itu sebabnya mereka bisa melakukan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Bahkan kalau di dalam kehidupan Paulus kita menemukan itu sapu tangannya aja bisa menyembuhkan, begitu ya. Di dalam Kisah Para Rasul menjelaskan begitu. Nah, jadi sebetulnya pekerjaan daripada Allah itu sebagai bukti, ya, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus itu juga pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Ya. Nah, pekerjaan yang Bapa lakukan di dalam Kristus
itu ternyata saat ini melalui rohnya itu bekerja di dalam diri kita. Ya, jadi dari Bapa punya karya bekerja di dalam dirinya Kristus itu terjadi karena yang dikerjakan itu adalah pekerjaannya Bapa. Sekarang apa yang dikerjakan oleh Kristus itu melalui Roh Kudus dikerjakan oleh orang percaya. Ya, nah itu sebuah janji. Jadi dengan kata lain, kalau tadi ngomongin soal ada 10 alumni mau jadi PKTB begitu ya. Berarti sebetulnya orang-orang itu kalau menarik kuasa Allah, dia akan bisa mampu untuk membimbing orang-orang yang diserahkan kepada dia begitu. Ya, karena ini janji bahwa orang yang menerima Roh Kudus itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Korintus itu dikatakan pertumbuhan spiritualitas seseorang itu adalah dari Allah. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa seorang PKTB itu punya peran di dalam pertumbuhan seorang adik. Memang benar pertumbuhan itu Allah yang memberikan kepada orang percaya. Tetapi jerih lelah yang dilakukan oleh PKTB-nya itu menghasilkan sesuatu begitu. Nah, ini bentuk daripada pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Ya, misalnya kalau kita melihat di Korintus pasal yang ke-12, lihat Efesus di pasal 4, di Roma 12, di situ ada jemaat diberikan banyak karunia. Dan melalui karunia-karunia itu, orang-orang bisa melakukan pekerjaan besar. Orang-orang percaya, yang mempunyai iman di dalamnya itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, itu sesuatu yang dijanjikan itu sungguh terjadi. Next. Lanjut. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 13, apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Nah, pada waktu Allah menyatakan kepada kita, ya, pada waktu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, kalau kita berdoa di dalam nama Dia, maka akan dikabulkan oleh Bapa. Ya. Nah, apakah itu berarti semua yang kita doakan itu akan dijawab? Ya, seringkali kan begitu ya. Kalau doanya nggak kejawab, orang akan menegur, mungkin kurang beriman, begitu ya, ataupun salah berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak alasan begitu ya. Tetapi yang di bagian ini sesungguhnya pada waktu dikatakan apa yang kamu minta dalam namaku, itu berarti bahwa apa yang dimintakan oleh murid-murid itu adalah cocok sama dengan apa yang menjadi kerinduan daripada Yesus sendiri. Ya, jadi dengan kata lain, permintaan-permintaan yang sejalan dengan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan dikabulkan dan dikatakan pada waktu itu dilakukan adalah supaya Allah dipermuliakan. Nah, kalau hal ini terjadi, maka sesungguhnya Allah itu sedang menarik kita untuk hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Ya. Allah sedang menarik kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, dan Allah sedang menarik kita untuk ada di dalam tujuannya. Itu sebabnya apa yang kita doakan itu terjadi. Ya, berarti kita ada di dalam kehendak Allah, kita hidup bersama dengan Allah karena Allah ada di dalam kita, gitu ya. Tetapi kita juga ada di dalam persekutuan kasih-Nya. Kita juga ada di dalam kesamaan tujuan, mempunyai tujuan yang sama. Nah, itu sebabnya doanya dikabulkan. Nah, doa yang demikian itulah bukan saja Allah dipermuliakan pada waktu doa itu dikabulkan, bukan saja Allah dipermuliakan, tetapi kita juga akan menikmati itu tadi, menikmati hidup yang bersama dengan Allah, menikmati persekutuan di dalam kasih Allah,
tetapi juga menikmati tujuan yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Ya. Nah, di dalam ayat 19 sampai ke 21, ya, dia katakan, kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, saya memenggal bagian ini, itu memperlihatkan melihat dalam artian mengenal secara rohani atau melihat dengan mata rohani. Kita bisa melihat Allah itu dengan mata rohani, secara spiritual. Ya. Nah, pada waktu kita bisa melihat Allah dengan mata rohani kita, maka pada saat itu persekutuan kita itu ada di dalam persekutuan Kristus dengan Bapa, karena Kristus kembali kepada Bapa. Ya. Jadi dengan kata lain, pada waktu mata rohani kita bisa melihat Allah, itu membuat kita bersatu dengan Yesus dan Bapa di dalam satu ikatan yang tidak bisa terputuskan. Di dalam ikatan yang tidak bisa terputuskan. Nah, hal ini sebetulnya memastikan kita bahwa kita termasuk di dalam circle yang paling dalam dengan Allah. Jadi pada waktu Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, itu sebetulnya kita ada di dalam the most inner circle-nya Allah. Karena Allah Tritunggal itu bersekutu gitu, walaupun benar Roh Kudus itu ada di dalam kita karena dia berupa roh, tetapi dia ada juga di dalam persekutuan dengan Allah. Nah, kalau kita ada di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu setiap saat, maka tentunya di dalam hidup kita itu auranya di dalam persekutuan dengan Allah itu gitu ya. Jadi kita akan tidak melakukan dosa gitu ya. Kita akan mempermuliakan Allah. Kita ada di dalam satu kondisi yang dikatakan shalom. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah menyertai Immanuel, Allah menyertai itu ya kita ada di dalam satu inner circle bersama dengan Allah itu. Sehingga kuasa apapun itu tidak bisa untuk memutuskan ya persekutuan kita dengan Allah. Jadi tidak ada kuasa apapun yang bisa memutuskan kita dengan Allah. Nah, ini ada satu kesaksian yang saya pernah alami gitu ya. Di dalam perjalanan saya ke kantor itu sudah cukup lama gitu ya. Itu saya pernah digendam sama orang gitu. Ya, saya digendam sama orang. Saya tidak tahu waktu itu gitu. Kalau saya digendam. Jadi saya ditanyai beberapa pertanyaan, saya jawab gitu ya. Lalu dia minta tolong untuk mengantarnya ke sebuah toko gitu, tapi saya nggak mau waktu itu ya. Tapi karena waktu itu hujan, lalu mereka mengajak saya untuk masuk ke dalam mobilnya begitu. Ya. Terus dia cerita jual ini, jual itu dan seterusnya. Kemudian saya pamit gitu, karena saya udah merasa sudah cukup lah keterangan yang saya berikan, saya pamit begitu. Nah saya pamit. Saya pergilah ke kantor, lalu saya cerita gitu ya. Saya cerita bahwa ada orang begini dan begitu, tindakannya begini dan begitu, dan lalu saya baru tahu bahwa itu digendam. Ya. Nah, memang aneh karena dia menanyakan rekening saya, gitu ya. Dia menanyakan mau lihat uang yang paling besar seperti apa, mau lihat kartu ATM kayak begitu ya. Tapi waktu itu saya tidak memberikan. Waktu itu saya hanya mengeluarkan uang, saya bilang, kalau kamu mau naik kendaraan umum, ya waktu itu masih 2.000 kendaraan umum, saya bilang, ini uang 2.000 ini bisa untuk naik kendaraan umum. Karena saya kalau berangkat kerja itu naik kendaraan umum dan saya selalu siapkan uang, gitu ya. Siapkan uang, jadi saya nggak buka dompet. Gitu. Nah, saya di situ meyakini gitu bahwa benar, karena saya ada di dalam innermost circle-nya Allah, sehingga tidak ada kuasa apapun gitu. Dan kesaksian yang lain ada adik KTB yang menjelaskan gitu. Ya, adik KTB yang pernah cerita bahwa dia pernah didatangin, dia punya kemampuan santet waktu itu. Nah, dia bilang dia pernah mencoba saya gitu. Dia pernah mencoba saya gitu. Dan itu enggak sanggup. Dia bilang enggak bisa Kak gitu. Jadi ada sesuatu yang melindungi sehingga itu nggak bisa diserang. Ya.
Jadi orang percaya itu sebetulnya aman di dalam tangan Tuhan, itu benar dan amin. Karena dia ada di dalam persekutuan yang begitu kuat. Nah, inilah ketiga janji yang diberikan kepada murid-murid pada saat itu yang hendak ditinggalkan oleh Yesus. Karena mereka terbiasa dengan Yesus tuh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu ya. Bahkan ada satu ketika waktu Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu naik ke bukit, mereka di sana ketemu dengan Elia, Elisa, dan Musa, ketemu dengan Musa dan Elia, terus dia turun ke bawah, murid-murid itu sedang bertengkar gitu ya, sedang diprotes gitu dengan orang yang anaknya kerasukan, karena murid-murid itu nggak bisa menyembuhkan begitu. Ya. Nah, tetapi beda dengan waktu Yesus pergi meninggalkan mereka itu tidak sebagai yatim piatu, tetapi dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan besar itu akan tetap bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah menyaksikan tentang Kristus, dan pekerjaan-pekerjaan besar itu memuliakan Allah. Sekaligus pekerjaan-pekerjaan besar dan hidup mereka itu merupakan cermin bahwa yang mereka ikuti itu betul Mesias dan mereka adalah murid-murid. Nah, jadi itulah janji yang diberikan kepada murid-murid. Nah, saya pikir janji itu juga diberikan kepada kita. Next. Nah, untuk perikop atau untuk satu paragraf ini ya dari 12 sampai 21, mari kita mulai melihat gitu. Apakah peran Roh Kudus itu secara penuh bekerja di dalam hidup kita? Ya. Dan pelayanan kita. Contohnya misalnya di masa pandemi gitu ya. Kita ada di dalam banyak tekanan gitulah ya. Ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang tidak nyaman buat kita gitu. Nah, apakah kita sanggup bertahan gitu? Apakah kita bisa menemukan terobosan-terobosan baru di dalam hidup kita dan pelayanan kita? Ya, walaupun kita terbatas. Nah, kalau Roh itu ada di dalam diri kita, maka saya pikir dan saya yakin Roh itu akan menolong, karena itu janji yang Dia berikan. Jadi, circumstances, keadaan di luar kita, itu bisa diatasi karena Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Ya, silakan untuk memikirkannya. Kita akan next. Selanjutnya kita lihat 22 sampai ke 31. Nah, damai sejahtera itu akan diberikan. Ya, kalau tadi Roh itu akan secara penuh bekerja, tidak kurang dari seperti yang dikerjakan oleh Yesus di dunia gitu ya. Tetapi yang ini sekarang 22 sampai 31 akan membicarakan masalah Roh yang memberikan damai sejahtera. Lanjut. Ya. Nah, di dalam bagian ini di ayat ke-22 dan 23 kita menemukan di sana Yesus membandingkan begitu ya antara murid dan juga dengan dunia begitu. Kita coba melihat sebentar ya. Di situ katakan ini pertanyaan yang disampaikan oleh Yudas kepada Yesus ya. Dia jadi heran gitu. Loh, kok gitu ya. Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Kenapa bukan kepada dunia begitu? Kan kami ini dah kenal engkau gitu. Kenapa kok enggak kepada dunia gitu ya? Nah, dunia yang dimaksud di sini waktu Yesus mengatakan di atas tadi ya, di bagian sebelumnya di dalam konteks perikop atau pasal ini dibicarakan gitu ya. Itu sebetulnya dunia seperti pada waktu Yesus datang yang dibicarakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-10. Ya, dunia yang gelap yang menolak Yesus, dunia yang tidak mengenal, tetapi dunia yang dikasihi oleh Allah Bapa. Ya, Yohanes 3:16. Dan untuk dunia itulah Yesus datang memberikan hidupnya, ada di pasal 20 ayat 31. Jadi sebetulnya dunia yang dikatakan di sini itu adalah dunia yang tidak mengenal Kristus. Nah, sementara di ayat 23 ya, itu dikatakan oleh Yesus kepada Yudas yang bukan Iskariot, dia mengatakan, jika seorang mengasihi aku dan ia akan menuruti firman-Ku. Ya. Jadi murid itu adalah pribadi
yang mengenal Kristus, yang mengenal Yesus dengan baik, ya, karena mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, gitu. Ya, mereka tahu apa yang dikerjakan, mereka tahu apa yang di keseharian yang dihidupi, ya, dengan jelas itu bisa dilihat begitu. Jadi mereka sungguh mengenal, gitu ya, mengenal siapa Yesus, dan dikatakan oleh Yesus di sini orang yang melakukan firman. Firman-Nya siapa? Firman-Nya Yesus dan firman-Nya Bapa, gitu ya. Nah, firman yang dilakukan itu sebagai satu bukti bahwa murid itu mengasihi. Dan di sini dikatakan Bapa dan Yesus itu akan datang kepadanya, ya, dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, di sini sekali lagi diperlihatkan satu persekutuan yang kuat ada di dalam hidup orang yang menuruti firman Tuhan. Jadi persekutuan dengan Allah Tritunggal itu terjadi kepada orang-orang yang mengenal Kristus. Nah, bukti mengenal itu apa? Bukti mengenal itu adalah melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, dengan kata lain, sebetulnya dunia itu dikatakan tidak menuruti Yesus. Ya. Sementara murid itu menuruti Yesus. Jadi dia ingin mengadakan perbedaan antara murid Kristus dan orang dunia yang tidak percaya. Ya. Murid berarti tidak hidup seperti orang dunia. Nah, mari kita lihat apakah persekutuan kita, kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, itu sudah masuk nilai-nilai dunia. Keputusan-keputusan yang kita ambil, apakah itu sudah banyak komprominya dengan hal-hal yang bersifat dunia, ya. Apakah di dalam kita mempunyai prinsip hidup, nilai hidup itu sudah dicemari oleh prinsip-prinsip dunia, ya. Nah, itu hanya kita sendiri yang bisa ngerti, ya, bisa lihat, bisa mengevaluasi. Next, ya. Sebetulnya dari sini kita tahu bahwa kita nggak boleh nih mengkompromikan hidup kita, ya. Kita nggak boleh mengkompromikan sedikit pun hidup kita karena statusnya itu kita udah beda, gitu, ya. Nah, kepada kita, kepada orang percaya itu, kepada murid-murid pada saat itu sekali lagi diberikan janji. Janji yang diberikan apa? Janji yang dianugerahkan kepada murid-murid itu adalah damai sejahtera. Nah, kenapa damai sejahtera ini muncul, diberikan? Karena memang mereka ada di dalam tekanan saat itu, tekanan para penguasa, yang para penguasa itu akan menangkap Yesus, akan menyalibkan Yesus. Ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-30 gitu ya, itu dengan jelas dia katakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi penguasa dunia itu akan datang, tetapi ternyata kedatangan kuasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun kepada Kristus, begitu. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi murid-murid, ya, untuk tetap meyakini damai sejahtera atau tetap ada di dalam damai sejahtera Allah itu. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-10 dari kitab Yohanes, kita menemukan kematian Kristus di atas kayu salib. Dia dikirim ke dunia untuk menebus dengan mati di atas kayu salib itu bukan dikuasai oleh tentara-tentara Romawi yang saat itu menangkap dia, gitu. Bukan oleh kerajaan Romawi yang memutuskan keputusan itu, gitu ya. Tetapi memang Allah itu menghendaki demikian, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran bahwa Yesus itu yang dikasihi oleh mereka, ya, pergi kepada Bapa dan akan datang kembali. Jadi kalau Yesus pergi, kemudian dia datang, balik lagi, gitu ya, itu menjadi satu penghiburan. Maka damai sejahtera itu bisa kita miliki. Damai sejahtera itu
kita perjuangkan dalam artian gitu ya, kita perjuangkan dalam artian kita mengamini, mengiyakan bahwa kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu karena Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam diri kita. Ya. Nah, kalau demikian bagi murid-murid dan bagi kita saat ini apa gitu? Ya, bagi murid-murid saat itu yang ada di dalam kondisi yang sangat terjepit, pemimpinnya diambil, penguasa Romawi begitu ganasnya gitu ya, yaitu supaya mereka tetap percaya. Ya. Sehingga mereka tidak perlu mengkompromikan kemuritan mereka itu dengan dunia. Ya, walaupun dunia itu menekan. Ya. Nah, mari kita melihat apakah ada hal-hal yang membuat kita perlu mengkompromikan kemuritan kita, ya, pekerjaan, keluarga, ya. Nah, itu kalau belajar dari sini itu tidak tepat, ya, tidak perlu dilakukan. Berarti kita harus konsisten dengan kehidupan kemuritan kita. Nah, yang kedua, konsekuensinya adalah atau tujuannya adalah supaya dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa dan dunia tahu bahwa kita itu juga mengasihi Bapa. Karena kita mengasihi Kristus, yang Kristus adalah mengasihi Bapa, maka kita pun berarti mengasihi Bapa begitu. Ya, karena Yesus dan Bapa itu satu. Ya, ada di dalam persekutuan. Maka kita bisa diteguhkan bahwa sesungguhnya kita mengasihi Bapa. Nah, bagian yang ketiga itu kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31, itu dia mengajak ya. Setelah dia bicara-bicara, itu dia bilang, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, nah itu mungkin itu di upper room, terus waktu itu mungkin dia akan pergi ke Getsemani. Jadi keluar dari upper room, pergi ke Getsemani. Kalau lihat dari Injil sinoptik yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagian Lukas misalnya kita menemukan hal itu. Nah, pada saat itu adalah hari yang sudah malam ya, hari yang sudah sunyi. Mereka pergi ke sana. Bahkan murid-murid pada waktu di Taman Getsemani itu sudah mengantuk gitu. Waktu diajak berdoa mereka sudah mengantuk, berarti sudah malam. Nah, ini mengindikasikan bahwa jalan kemuritan itu adalah jalan di jalan yang sunyi, dan jalan di jalan yang gelap, dan jalan di jalan yang sepi, gitu ya. Ya, kita itu tidak sedang ada di tengah-tengah cheerleader gitu, yang senang gitu, enggak. Gitu. Tetapi kita sedang di jalan yang sunyi, yang mungkin enggak ada orang lain yang jalan. Ya, sunyi, tetapi percayalah bahwa jalan itu tidak pernah kosong. Jalan itu sudah dilalui oleh para martir. Ya. Salah satu rasul menjalani jalan itu juga. Paulus ada di tengah-tengah penjara sampai akhir hidupnya. Ya. Tetapi itulah jalan kemuritan yang menjadi komitmen yang harus kita perjuangkan. Walau kita ada di jalan-jalan penderitaan. Ya, kalau mau dikatakan penderitaan, karena kita nggak sama dengan dunia, begitu ya, beda banget gitu. Tetapi yakinlah bahwa itu adalah jalan yang benar. Kenapa itu jalan yang benar? Karena roh itu ada di dalam diri kita. Ya, roh itu diberikan kepada kita. Maka dari itu nggak usah kita takut di tengah jalan yang sunyi itu. Ya. Tetapi jalan itu yakinlah tidak pernah kosong. Karena Injil itu sekarang udah di tangan kita. Ya, dari zamannya Yesus sampai kita sekarang itu sudah melampaui banyak orang yang bersedia lewat di jalan yang sunyi dan jalan yang sepi itu. Jalan yang sulit, jalan yang penuh dengan penderitaan gitu. Sehingga kita bisa mengenal Injil. Next. Iya. Bagian terakhir, mari kita merefleksikan. Karena di dalam ayat-ayat yang kita baca itu kan banyak kata kasih ya, lalu juga banyak kata-kata taat, begitu. Taat firman, kasih, begitu ya. Nah, sekarang kalau roh itu ada di dalam diri kita, ya roh itu ada di dalam diri kita, apa kaitannya roh itu dengan kasih dan apa kaitannya roh itu dengan ketaatan di dalam diri kita?
Tadi background daripada pasal 14 ini ada satu perintah, saling mengasihi. Ya. Kalau kamu saling mengasihi, kamu adalah murid. Nah, bukti daripada kemuridan itu juga pengenalan. Ya. Pengenalan itu dibuktikan dengan sebuah kata, yaitu taat. Taat kepada firman, maka kita kenal. Jadi antara kasih, taat, dan Roh Kudus ini kaitannya apa di dalam hidup saya? Ya. Apakah roh yang tinggal di dalam diri saya itu terus mengobarkan kasih saya kepada Allah, kasih saya kepada sesama, ya, yang membuat saya bisa saling mengasihi? Apakah roh yang ada di dalam diri saya itu terus mengobarkan saya untuk mentaati dan mencintai, ya, mencintai ketaatan, mencintai firman Tuhan? Ya. Tentunya tadi dikatakan roh ini adalah roh kebenaran. Maka roh itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dengan kata lain, roh yang tinggal di dalam diri kita itu adalah roh yang menolong kita untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih dan penuh ketaatan. Karena antara kasih dan ketaatan itu nggak bisa dilepaskan. Dan kita pasti akan dimampukan untuk bisa mengasihi dan bisa taat karena roh itu tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk atas firman Tuhan, eksposisi kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa membukakan, bila mana ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan kepada Kak Yudit. Kita mau diskusi, dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya punya pertanyaan, Kak. Ya, silakan. Ya, ya mungkin buat diskusi teman-teman juga ya sama kita semua dalam menjalani pelayanan kita ya, baik dalam peran kita masing-masing. Ya, terima kasih Kak Yudit atas pemaparannya. Itu juga untuk eksposisinya. Yang mau saya tanyakan, tadi kan bicara juga ya soal refleksi peran Roh Kudus itu adalah ya bagaimana kita juga bisa hidup. Ada banyak hal indah di mana Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, pelindung, memberi kita damai sejahtera. Itu juga yang terakhir tadi, ya walaupun kita berjalan di dalam suatu jalan yang sunyi, yang sepi, yang sendiri, begitu juga ada juga hal-hal terkait dengan kompromi, ketaatan, dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan tuh, bagaimana ya kita bisa mengenali bagian hidup yang kita pegang erat? Karena pasti yang namanya kompromi, saya nggak tahu ya bagaimana mengatakan bagaimana menggunakan kata yang tepat, karena kadang-kadang di dalam kehidupan kita untuk sebagai murid atau mungkin pelayanan kita, seharusnya kan jika Tuhan ada di pusat, ya semuanya pasti bukannya beres ya, pasti semua Tuhan juga pasti akan bantu untuk hal-hal ya terkait keluarga, mungkin juga terkait kecukupan keuangan, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita khawatirkan justru gitu. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kita mengenali bagian hidup yang kita pegang erat, karena itu bagian yang kita kasihi dan kaitannya dengan kompromi tadi, dengan ketaatan. Mungkin bisa kelihatan, saya nggak ngerti, mungkin salah satu praktisnya mungkin ya ketika mungkin keluarga atau mungkin pekerjaan mengharuskan kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya pasti bisa kita tolak gitu kan ya, salah satunya. Tapi bagaimana dengan hal-hal lain yang misalnya hal yang abu-abu gitu yang kita nggak bisa kenali seperti itu. Ya, itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Iya, biasanya kalau yang sulit dikenali itu kan abu-abu gitu ya, yang abu-abu gitu. Yang abu-abu itu sulit dikenali, kalau yang hitam dan putih itu cepat gitu ya.
Hanya saja yang biasanya kita kompromikan itu adalah hal-hal yang kita udah tahu itu enggak tepat gitu. Ya, hal-hal yang kita tahu enggak tepat tapi tetap dipaksakan gitu. Misalnya contoh konkret misalnya ya, nggak boleh berbohong gitu ya. Ya kita sebenarnya bisa nggak berbohong sama atasan misalnya begitu. Selama kita bisa mengatakan dengan kata-kata yang tepat misalnya begitu ya. Nah, contohnya begitu. Juga sama misalnya di dalam keluarga dengan anak-anak misalnya ya, nggak boleh berbohong begitu ya. Nah, itu kan kita bisa mengalimatkan dengan baik, tapi seringkali karena emosi akibatnya kita mau shortcut gitu. Jadi sebetulnya yang paling banyak membuat kita jatuh ke dalam dosa itu karena kita shortcut gitu. Kita nggak mau prosesnya itu loh pelan-pelan gitu ya. Tapi kita maunya langsung instan begitu, langsung aja ditabrak gitu. Ya. Nah, jadi akibatnya ya kita akan kehilangan damai sejahtera itu yang paling kelihatan gitu. Yang paling kelihatan itu kita kehilangan damai sejahtera. Kalau kita melakukan kesalahan itu kan biasanya kehilangan damai sejahtera ya, yang walaupun mungkin konsekuensinya nggak besar gitu. Misalnya kita tidak menerima konsekuensi dosa itu besar gitu. Tetapi ya itu. Jadi ini ada satu peristiwa nih ya, satu peristiwa saya punya adik PA, lalu dia punya kakak ipar. Nah, kakak iparnya itu baru aja kena COVID. Kakak iparnya itu gemuk banget gitu ya. Gemuk dan kalau dilihat fotonya itu ya nggak gemuk banget, ya gemuk lah ya, gemuk tetapi di dalam postur tubuh yang perutnya besar gitu. Ya perutnya besar gitu. Nah, kemudian dia kena COVID dan dia meninggal begitu ya. Nah, sekarang istrinya itu meratapi gitu. Dia merasa bahwa dia bersalah dan seterusnya lah gitu ya. Termasuk salah penanganan medis dan seterusnya begitu. Nah, lalu saya bilang sama adik iparnya ini yang adik PA saya gitu. Ya kalau semuanya udah terjadi begini baru menyesal gitu. Ya, harusnya dia tahu bagaimana dia harus hidup sehat gitu. Gemuk ya orang mungkin lihat sehat gitu ya. Tapi ternyata itu tidak begitu. Nah, ternyata dia nggak sehat begitu. Terlalu gemuk sehingga penanganannya sulit begitu ya. Nah, contohnya itu gitu. Nah, kadang kaitannya sama apa? Kaitannya sama kontrol makanan gitu ya. Kita ini sulit loh kontrol makanan gitu ya. Pokoknya ada uang bisa beli makan gitu ya. Suka kopi minum gitu ya. Terus begitu. Nanti baru kalau kita sakit kita baru berteriak-teriak sama Allah gitu. Ya, padahal sebetulnya itu proses yang berkepanjangan. Orang kena diabetes gitu ya. Kenapa ya? Karena kesalahan makan begitu ya. Nah, kalau di pas COVID ini kan masalah makannya jadi begitu serius dipikirkan kan ya, gimana nih caranya supaya makan sehat dan seterusnya. Itu contoh. Nah, kalau misalnya kita makan yang tidak sehat, apakah kita merasa bahwa kita tidak bertanggung jawab? Biasanya enggak. Ya. Nah, ini kompromi yang kita buat gitu. Ya. Oh, ada toko itu, coffee shop itu kita ke sana gitu. Oh, ada coffee shop itu kita ke sana gitu. Oh, itu makan di sana gitu. Nah, apakah itu kita bertanggung jawab kepada uang yang Tuhan berikan? Walaupun kita sudah bekerja dan punya banyak uang gitu. Ya. Nah, sometimes hal-hal yang begitu, yang kecil-kecil itu kita banyak kompromi. Bukan yang hitam putih begitu ya, tapi ya karena kita mulai ikuti cara hidup dunia begitu. Ya, itu contohnya begitu. Cukup? Ya, cukup Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya, kita mendiskusikan terkait eksposisi ini. Baik, dari KPKB, bila mana tidak ada, kita lanjut ya. Terima kasih untuk Kak Yudit
atas paparannya, atas posisi dari Yohanes. Banyak hal yang saya pribadi dapatkan ya dari eksposisi ini. Materi siang ini sangat bagus sekali. Terlebih bagi saya pribadi ada beberapa poin yang saya catat ya terkait peran Roh Kudus dan mengingatkan kembali bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sebagai pengikut Kristus yang tentunya sudah dijanjikan Roh Penghibur itu sendiri harusnya berbeda dengan dunia seperti itu ya. Dan walaupun dalam kita menjalani kehidupan kita harus melalui jalan yang sunyi dan gelap dalam artian kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan walaupun itu tidak enak ya, walaupun itu ditentang dunia, namun kita melihat lagi bahwa para pendahulu kita, para rasul atau nabi juga pernah melalui jalan yang sunyi dan sepi itu, tapi tetap penyertaan Tuhan melalui karya Roh Kudus itu tetap ada. Terima kasih untuk Kak Yudit untuk eksposisinya pada siang sore hari ini, dan pada saat ini kita akan melanjutkan persekutuan doa kita. Kita akan membawakan menyanyikan lagu Bila Engkau Tak Besertaku. Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
Berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Baik, rekan-rekan, sebelumnya, sudah langsung live ya. Oke, Kak Yudisnya udah live ya. Sebenarnya mau kita ajak foto bersama dulu. Oke, ini ada pengumuman dari KPKB, dipersilakan. Selamat sore teman-teman. Ada sedikit pengumuman, beberapa pengumuman dari kami. Untuk yang pertama, untuk persekutuan doa selanjutnya, Sabtu 29 Mei 2021, kita akan bersama-sama, kita akan PD dengan tema jiwa nasionalisme. Nantinya narasumber dari Kak Angsoka Paundralingga dari Beneran Indonesia. Untuk selanjutnya. Baik teman-teman, ini sedikit video publikasi dari Beneran Indonesia, apa yang mereka lakukan. Pesan saya buat anak muda adalah jangan buang masa muda kalian sia-sia. Karena masa muda itu nggak akan bisa balik lagi. Kesempatan ini hanya ada sekali, kamu harus gunakan masa mudamu dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya bagi bangsa ini, tapi juga di mata Tuhan juga kamu dapat pertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya pengumuman dari BPH baru. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman ikut dalam melayani sebagai pengurus YAKT 2021 sampai 2024. Dan ini ada 5 komisi yang sudah terbentuk. Ada komisi pembinaan kelompok besar, kelompok kecil, komisi sosial dan misi, komisi pemerhati, komisi multimedia dan basis data. Bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi Kak Frans TA 2001 di nomor yang tertera. Untuk selanjutnya bisa follow akun YAKT Gama untuk mendapatkan update kegiatan-kegiatan ke depan. Dan juga bagi teman-teman yang sempat terlupa untuk ikut dalam PD Alumni, bisa kembali melihat di dalam YouTube channel YAKT Gama.
Dan teruntuk teman-teman yang rindu untuk ikut dalam KTB, dipersilahkan untuk menghubungi kami untuk dibantu dalam pembentukan KTB. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memberikan dukungan pelayanan dapat diberikan ke rekening Yayasan Alumni yang tertera. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berfoto bersama. Foto bersama. Nggak doa dulu. Oke, santai nih ya. Sudah santai, mau tutup doa dulu, mau foto bersama boleh. Yang hadir kita-kita doang ini. Tinggal segini orang. Setia. Natasha mana nih? Komandan. Lagi suara. Nah, komplit. Oke. Kayak rapat ya. Semuanya tolong lihat kamera ya. Oke. Kalau ngeliat kamera udah biasa, semua sekarang lihat alam aja. Lagi. Nggak dengar tadi. 1. Sekarang lihat